Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Berendo dengan tema kita yang sangat menarik dan tentunya sangat penting bagi perkembangan di daerah kita Provinsi Bengkulu, yaitu realisasi investasi triwulan 2 di Provinsi Bengkulu. Dan pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa investasi memegang peranan strategis dalam pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta juga bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun capaian indikator realisasi investasi ini juga menjadi indikator bagaimana sebuah daerah ini menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor. Dan pemirsa, hingga triwulan kedua tahun 2025, realisasi investasi di Bengkulu tercatat sebesar 901 miliar dengan total kumulatif 1,7 triliun rupiah, dan angka ini baru sekitar 14,82% dari target tahunan kita, itu sekitar di 7,1 triliun rupiah. Dan pemirsa, apa yang menjadi tantangan, lalu kemudian bagaimana strategi pemerintah daerah untuk mengejar target, dan tentu sektor mana yang paling potensial untuk bisa mencapai target tersebut, kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir dan tentunya berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Irwan SEMM, fungsional penata kelola penanaman modal, ahli media dan dari penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau PMPTSP. Selamat datang Provinsi Bengkulu ya Pak. Selamat datang di TVRI Bengkulu Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat, baik ya. Ini perdana ya Pak ya Pak? Iya. Di TVRI Bengkulu Bapak. Baik, kali. karena pertama sekali mungkin bisa langsung disapa-sapa dulu pemirsa di rumah Bapak, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang ada di rumah yang lagi menonton TVRI, kami dari Dinas Penanaman Modal Provinsi Bengkulu hari ini untuk minta oleh TVRI untuk bisa sama-sama kita nanti bisa disampaikan tentang realisasi investasi yang ada di Provinsi Bengkulu. Ini itu Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan sudah hadir. Nah, pemirsa juga sudah bersama dengan kita ini Bapak Dr. Anzori Tawakali yang sudah sering sekali ya berbagi atau sharing-sharing tentang informasi dan juga ilmunya. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja Pak, boleh sapa-sapa pemirsa di rumah, silakan. Baik, Mbak Yulia, pemirsa TVRI Bengkulu yang berbahagia, yang terhormat. Selamat sore ini acara Berendo TVRI Bengkulu membahas topik ya sangat menarik, yaitu investasi triwulan kedua Provinsi Bengkulu. Saya pikir dengan nanti dialog diskusi akan ada semacam solusi atau langkah-langkah ke depan seperti apa investasi ini akan menjadi pendorong atau indikator salah satu PDRB kita ya sehingga dengan investasi meningkat tentu juga tercipta lapangan kerja, daya beli meningkat, dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu juga akan meningkat. Kira demikian. Baik, dan tentunya hari ini juga Bapak Anzori akan juga memberikan pandangan akademis ya Pak ya, tentunya juga analisis kritis terkait dengan perkembangan investasi khususnya di Provinsi Bengkulu pada hari ini. Dan mungkin untuk pembuka nih Pak, mungkin bisa dijelaskan gambarannya secara umum realisasi investasi di Bengkulu hari ini untuk triwulan 2 seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi investasi di Provinsi Bengkulu ini pada triwulan 2, sebetulnya pada triwulan pertama itu Januari, Februari, Maret, dan laporan itu bulan April. Kalau triwulan kedua itu Juni, Juli, Agustus, September. Laporannya di bulan September. Jadi pada bulan September ini triwulan kedua dan semester pertama. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Triwulan kedua ini yang melapor itu adalah khusus untuk kegiatan perusahaan yang besar dan menengah, tapi ditambah dengan kecil. Nah, khusus untuk triwulan kedua, karena kenapa yang kecil itu dia per triwulan, per semester. Jadi ini semester pertama, dan kalau yang besar itu triwulan kedua. Jadi pada semester pertama ini, triwulan kedua ini, laporan yang 9,1 itu sudah termasuk juga UMKM yang melapor. Jadi memang
lebih tinggi daripada triwulan kemarin. Kemarin cuma 7,4, sekarang 9,1 miliar, 900 lah, 1 miliar. Jadi memang ada peningkatan di semester pertama di triwulan kedua ini. Mungkin itu dulu. Baik, seperti itu mungkin gambaran umum nih Gambaran, dari sisi investasi Iya. di Provinsi Bengkulu. Berarti untuk sebetulnya kalau dirincikan semuanya untuk pembagiannya itu seperti apa, Pak? Jadi seperti ini, realisasi investasi ini kita dapat dari mana? Dari laporan kegiatan penanaman modal dari perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya. Dari laporan tersebut, itu laporan yang kita terima ini yang sudah matang, ini seluruh Indonesia ini masuknya ke BKPM RI laporan itu. Jadi kita untuk cuman di provinsi atau di kabupaten itu bisa untuk mengelik untuk mengirim ke BKPM. Jadi laporan itu belum tentu diterima semua ya oleh BKPM RI sesuai dengan kondisi dari perusahaan masing-masing. Jadi kita dapat 9,1 itu sudah dirapatkan, sudah disidangkan di BKPM RI. Jadi itu sudah betul laporannya. Jadi tidak bisa perusahaan yang ada di provinsi ini untuk menambah untuk realisasi, nggak bisa. Jadi itu sudah di filter, sudah dirapatkan, sudah diinginkan oleh BKPM RI. Makanya kita sebetulnya satu angka, satu data yang kita dapat. Jadi seluruh Indonesia itu keluarnya sama di BKPM RI. Ya, kita di Provinsi Bengkulu ini pada triwulan kedua semester pertama ini kalau di ranking di pusat itu kita sekarang udah 38 provinsi ya. Iya. Kita itu ke 34 apa namanya rankingnya, nomor 34 se-Indonesia. Jadi masih ada shooting di bawah kita. Jadi, apa namanya kita Provinsi Bengkulu tapi yang ke 34. Seperti itu. Mungkin gambaran realisasi investasi dapatnya dari mana? Dapatnya dari laporan realisasi investasi perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu yang sudah sudah diverifikasi, dikirim ke BKPM RI, sudah dirapatkan dan hasilnya itu yang kita terima. Baik. Itu datanya. Baik. Nah, dan untuk dari triwulan pertama ke triwulan kedua ini cukup tinggi juga ya Pak kenaikannya dari. Kalau cukup tinggi enggak juga sebetulnya, enggak begitu tinggi ya. Itu cuma sedikit tinggi naiknya, 7,700 sekian ke 900 sekian. Itu sebetulnya tidak begitu tinggi, masih wajar-wajar saja. Memang kenapa seperti itu? Boleh saya langsung? Boleh, silakan. Jadi Bapak. memang pengaruh investasi ini sebetulnya nanti bisa ditambah Pak ini atau Kang. Sorry. Jadi banyak sekali pengaruhnya. Kita tahu bahwa bulan Januari dan tahun kemarin itu kita ada pemilihan presiden, gubernur, wali kota, DPR. Itu juga sangat mempengaruhi tentang investasi ya. Masih banyak juga kawan-kawan dari pengusaha-pengusaha yang melihat itu. Karena kenapa? Itu kan politik itu. Jadi kebijakan politik itu mempengaruhi nanti untuk investasi, realisasinya. Juga nanti masalah kebijakan ekonomi. Ekonomi juga mempengaruhi. Nah, jadi kita memang kalau dilihat untuk triwulan 1 dan 2 tahun 2025 ini memang agak belum begitu maksimal angka realisasi investasi kita. Karena itu tadi masih dipengaruhi oleh ada pemilu, Pasca pemilu. Pasca pemilu. Kemudian sekarang ini kan apalagi ada di luar itu ada perang itu. Jadi memang itu ada pengaruhnya juga terhadap investasi yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik Pak Irwan. Itu dulu ya. Baik, kita beralih ke Pak Anzori. Melihat data realisasi investasi di Provinsi Bengkulu di triwulan 2 dan juga sebelumnya hari ini seperti apa, Pak? Baik, sebelum menjawab data investasi, saya ingin menyampaikan konsep atau teori daripada penerimaan negara. Jadi ada 4 ya. PDRB itu dibentuk dari satu konsumsi masyarakat, ya. Yang kedua belanja pemerintah, yang ketiga investasi, keempat ekspor, selisih ekspor impor, harusnya positif. Nah sekarang kalau kita lihat realisasi investasi semester 2 tingkat nasional dulu. Nah kalau tingkat nasional itu ada kenaikan investasi sebesar 11% di triwulan kedua. Nah artinya kalau kita mau berapa sumbangan PDRB dari sektor investasi ini, nah dalam teorinya, dalam konsepnya, konsumsi masyarakat itu lebih besar dari 55% idealnya. Kemudian belanja pemerintah 10-15%. Nah investasi
di atas 15%, ekspor impor ya di atas 10%, jumlahnya 100%. Iya. Nah, seperti apa sekarang peran investasi dalam apa namanya sumbangan terhadap PDB kita, itulah yang menjadi kondisi Indonesia pada saat ini masuk triwulan ketiga. Nah, masuk triwulan ketiga. Nah, tadi Pak Irwan sudah menyampaikan dan apa namanya Mbak Yulia sudah menyampaikan di awal bahwa realisasi triwulan kedua Provinsi Bengkulu baru 14% dari target 100% kan? Iya, betul. 14% itu angkanya sekarang 900 miliar sekian. Kemudian itu 14%. Targetnya 7,1 atau 7,2. 7,1 Ya, triliun. 7,1%. 7,1 triliun. Untuk mencapai katakanlah sekitar 6 triliun lagi dengan sisa 4 bulan ya. September, Oktober, November, Desember, hal yang Kan kita sudah ke 1,7 Pak. ya. Karena itu triwulan 2, triwulan 1 Ya, artinya triwulan 1, triwulan 3 lagi kan, keempat dan semester 2. 1 dan 2 tuh 1,7 jadinya. Iya, 1,7 Iya. itu kan nilai ininya, Kumulatifnya ininya, ya? persentasenya. Iya, iya, betul. 14% kan, Iya. 1,7 14%. Untuk mencapai 100% target 7,2 itu 7,1. dengan sisa 7,1 tadi dengan sisa waktu 4 bulan kan Ya. mustahil kan? Tipis sekali rasanya. Tipis sekali. Artinya target capaian investasi di Provinsi Bengkulu tidak tercapai. Betul apa sampai Pak Irwan tadi, kita Provinsi Bengkulu menduduki ranking ke-34 dari 38 provinsi. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Baik. Nah, bagaimana strategi investasi yang baik untuk bisa tadi mencapai target 7,1 triliun itu? Baik. Nah, perlu strategi. Nah, baik. Ini Izin, Bapak. strateginya, dan nanti jelaskan kalau memang mau istirahat. Tentu. Nanti kita akan sambung lagi Iya. seperti apa itu strateginya karena melihat akhirnya itu mintanya 7,1 triliun target Betul. tahunannya. Bahkan hari ini baru saja mencapai 1,7 triliun. Artinya kan masih banyak sekali yang harus dikejar dengan kemungkinan tipis sekali tadi ya Pak ya. Nanti akan kita sambung usai jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berendo.